Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'il muslimin wa muslimat wa mu'min wa minat wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhadina wa khalatina wa ikhwanina wa akhatina wa qarabatina wa jiranina aman habba wa sana ilaina ulida bil huquqi alaina wa nakhassa setelah hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 142. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu fakhudh bihim waliyah. Ucapan nazim, ucapan yang membuat syair bait ini, fakhudh bihim waliyah, kata-kata fakhudh bihim waliyah apa artinya? Ai khudh waqsab bima'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan mustamirratan ilal maut. Artinya ambillah dan usahakanlah melalui kenalnya kita kepada anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang terus-menerus ilal mauti sampai mati. Fa maknal walijah, adapun arti kata walijah, hiya al-bitanah ay al-mahabbah, yaitu artinya al-bitanah al-mahabbah artinya sama, yaitu mencintai fil zahiri wal batini, baik zahir maupun batin. Jadi diajarkan kepada kita, diminta kepada kita agar kepada keluarga Rasulullah, ya, bukan tentu kepada Rasulullah lebih tinggi lagi, agar kita menimbulkan yang pertama kenal dulu tuh, ya, kenal sesuai dengan paling tidak yang udah kita bahas dah, ya, siapa Rasulullah, siapa paman-pamannya, bibi-bibinya, anak-anaknya. Di sini nanti juga di belakang ada sahabat-sahabatnya. Nah, itu perlu untuk kita ketahui siapa mereka, walaupun sekedarnya, ya, sesingkat-singkatnya. Kemudian khusus kepada keluarga dan kepada keturunannya, bahkan kepada zuriyahnya sampai sekarang ini, wajib kita, ya, mengambilnya, mengenalnya, bukan saja sekedar sampai batas kenal, tapi juga harus mencapai taraf, ya, cinta kepada keluarga mereka, baik zahir maupun batin. Bagi kita selaku orang biasa, ya, agak susah memang untuk mengenal orang, ya, yang mungkin kita nggak kenal, yang mungkin seolah-olah tuh peran hidupnya di dalam diri kita kecil karena kita nggak ngerasain gitu, ya kan. Kalau kita tanya-tanya misalnya Khadijah emang ngasih apa sama saya, kan begitu, ya. Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain ngasih apa sama saya sehingga pantaslah kalau saya nggak kenal, kira-kira seperti itu. Tetapi kita perlu sadar bahwa peranan Rasulullah dalam berdakwah itu nggak lepas dari mereka, ya. Bagaimana Rasulullah bisa berdakwah dengan baik,
ya, tanpa ada dukungan dari Khadijah dari sisi perlindungan ekonomi, ya, finansial. Karena diketahui bahwa katanya pada waktu itu sepertiga tanah luas Mekah itu miliknya Khadijah, ya. Perdagangan itu juga dikuasai oleh Khadijah. Kemudian boleh dikatakan wanita terkaya pada waktu itu juga adalah Khadijah. Tapi cerita akhir daripada kehidupan Khadijah sampai, ya, bajunya itu pada saat mau meninggal lebih daripada, ya, belasan tambelan, ya, saking sudah tidak lagi sanggup untuk membeli baju, ya, saking sudah banyaknya dana-dana yang keluar untuk dakwahnya Rasulullah. Ini kalau ini nggak ada, ya, Rasulullah mungkin tidak sesukses sekarang kali dalam berdakwah, ya. Jangan-jangan Islam kagak sampai kepada diri kita. Jangan-jangan kalau begitu kita bukan orang Islam. Nah, dengan adanya peran Khadijah dari sisi finansial, kira-kira begitu, Rasulullah nyaman untuk berdakwah, ya. Bahasa kita kagak mikirin nyari duit dah, begitu ya kan. Nah, maka Rasulullah bisa berdakwah dengan dana kali begitu, ya, sehingga Rasulullah bisa bebas untuk apa, ya, berdakwah. Seorang laki, ya, sehebat-hebatnya dah, seorang Rasul, tapi dia juga harus mengaku bahwa innama ana basyarum mitlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Sebagai manusia yang tidak beda dengan kita, berarti Rasulullah juga punya rasa bahagia, rasa enak, rasa nyaman bersama keluarga, gitu, ya. Maka keberadaan anak-anaknya itu menjadi penghibur, ya, dikala mungkin Rasulullah selesai dakwah, capek dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan, ya, bahwa Rasulullah kalau mau pergi kemana aja tuh, ya, terakhir orangnya ditemuin itu adalah Fatimah, ya, berarti anaknya. Ntar pulang yang pertama ditemuin itu adalah Fatimah lagi, ya. Jadi ujung ketemu ujung, mau berangkat orang ditemuin, terakhir adalah Fatimah. Pulang yang pertama ketemu adalah Fatimah. Saking sayangnya, saking cintanya kepada anak-anak beliau. Dan memang Fatimah adalah salah satu anak yang terus mendampingi Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Nah, kalau begitu kita katakan sekali lagi, ya, suksesnya Rasulullah dalam berdakwah itu adalah atas bantuan, ya, topangan dari keluarga dan orang-orang terdekat beliau, khususnya keluarga. Tentu orang terdekat nanti diantaranya adalah para sahabat, nanti akan kita pelajari di belakang. Nah, artinya kalau begitu kita tidak bisa mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mencintai kepada keluarganya, begitu. Nah, sekarang kan ada tuh upaya untuk mencegah, ya, bahwa zuriyah Rasul katanya sudah terputus, gitu misalnya, ya. Saya berharap sih teman-teman biar tahu bagaimana juga jangan ikut-ikutan yang begitu-begitu, ya kan. Ngerinya begitu, ya. Ternyata dugaan-dugaan seperti itu adalah salah, gitu, ya. Udah nuduh atau sudah membuktikan katanya secara ilmiah bahwa keturunan Rasulullah putus, gitu misalnya. Tapi ternyata faktanya ada, gitu misalnya. Ya, ini kan bahaya sekali kalau begitu, ya. Apalagi kalau lagi dilihat ceramah-ceramahnya itu dengan nada yang keras, nada yang emosi, untuk menyatakan bahwa habaib di Indonesia itu adalah orang-orang, bahkan seluruh dunia katanya itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi masuk dalam kategori zuriyah Rasul. Kita ambil begini aja dah, siapapun orang baik, orang berilmu begitu, ya, tanpa melihat keturunannya patut dan wajib kita hormati, itu begitu. Andaikan ada, ya, orang yang lahir kali begitu dari bapak yang dulunya penjahat, ya, orang paling jahat dan kita kenal dah di kampung kita,
Mungkin keluarga kita termasuk kali jadi korban daripada bapaknya dia itu begitu. Ya, apakah ada keluarga kita yang dibunuh? Apakah ada keluarga kita yang dirampok? Kita lihat tuh dengan mata kepala kita. Tapi berikutnya ternyata ada anaknya yang jadi orang alim. Udah putusin. Ya, putus ceritanya, habiskan, cukup kepada anaknya yang sekarang ini kita ambil barokahnya, ya. Jangan melihat siapa bapaknya dulunya begitu. Walaupun penting, ya. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak para nabi juga yang memang banyak yang rusak, ya gitu. Enggak sedikit memang. Kalau kita lihat dari anak-anaknya Nabi Ibrahim, ya, yang dari keturunan Nabi Ishak, itu kan nanti adanya di Bani Israel tuh, ya. Kalau kita lihat engkongnya tuh, ya, Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini Yakub ini kan namanya kan Israel, ya. Tapi anak-anaknya kita sebut dengan Bani Israel yang sampai sekarang begitu bencinya kepada umat Islam. Padahal kalau mau diurut-urutin tuh, ya, masih dekat banget dengan keturunan Nabi Ibrahim. Tapi karena perilakunya buruk, apakah kita harus, ya, istilahnya menaruh cinta, rasa kasih sayang, hormat, ta'zim kepada mereka? Mereka saja, ya, selalu kerjaannya membunuh bangsa Palestina. Kalau dilihat-lihat, ya, misalnya bangsa Bani Israel dan bangsa Arab sebagai bangsa yang bermusuhan, kalau ditarik ke atas, itu Bani Israel dan bangsa Arab itu adalah saudara sebapak, ya. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, lalu nanti menurunkan bangsa Arab, gitu kan. Terus dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak ke Nabi Yakub, lalu menurunkan Bani Israel. Lah kan kalau gitu dia masih saudara, ya, masih saudara sebapak itu kalau begitu. Faktanya apa yang mereka kerjakan kepada umat Islam, ya? Jahat mereka kepada umat Islam. Sementara mungkin sekarang ada orang yang dengan ilmunya bisa membangun ruh, bisa membangun kebaikan bagi umat Islam. Nggak perlu dah dilihat bapaknya, ya, nggak perlu kali dilihat siapa ke atasnya, mau penjahat kayak mau apa kayak. Sekarang dia udah punya peranan apa begitu. Kan sekarang yang penting kan pribadi masing-masing kan berbuat untuk yang terbaik. Nggak usah ngelihat siapa bapaknya, udah. Emang nanti di akhirat, jangankan di akhirat, dikubur aja dah. Emang dia dikuburin sama bapaknya tuh? Kagak, ya kan? Kuburin masing-masing. Nggak perlu kita mencela, nggak perlu kita menyangka atau mengatakan, menginformasikan bahwa para habaib putus keturunan dengan Rasulullah. Yang paling penting apa? Kalau memang orang-orang yang punya akhlak yang baik, etika yang baik, ilmu yang baik, dari keturunan siapapun, mau Arab, mau Cina, mau apa segala macam, kalau dia memang bisa mengajarkan kebaikan bagi kita, ambil ilmu. Kan begitu, ya kan? Jangan, ya, kita memandang curiga, memandang buruk, ya, karena dia mengaku-ngaku dirinya sebagai zuriyah Rasul, padahal ada peranannya. Yang perlu kita tanya, peran kita sekarang apa ini? Ya, kepada bangsa, kepada umat Islam yang segitu banyaknya, udah banyak belum peran kita kepada umat Islam itu? Udah belum memanfaatkan diri kita untuk umat Islam? Udah belum umat Islam memanfaatkan kita sebaik-baiknya? Kan yang Nabi katakan kepada kita, khairukum, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kira-kira begitu. Nabi dalam hal ini tidak melihat keturunannya, tapi melihat pribadinya, ya. Siapapun pribadi Anda, kalau punya peran besar bagi kemanusiaan, itulah manusia terbaik, ya. Lalu bagaimana dengan bapaknya? Enggak ada, ya, enggak penting. Bapaknya mungkin dulu pada masanya dia yang pernah berbuat. Sekarang kita pada masa kita berbuat. Kenapa kita harus mencaci maki orang-orang keturunan mereka yang udah jauh untuk kita perkarakan? Ya, saya berharap sahabat-sahabat jangan terlalu terbawa hal-hal yang kayak begini.
tuh orang ya yang bicara begitu tuh ya jangan diladenin, jangan diperpanjang. Adapun kita harus bersikap kepada siapapun, kepada para alim ulama, kepada habaib, kepada sayyid yang memang mereka betul-betul berjuang dalam hal ya menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan, hormati siapapun dia. Enggak perlu apakah dia keturunan Rasulullah, apakah dia keturunan Abu Lahab kali begitu. Ya. Kalau dari keturunan Abu Lahab bisa nggak jadi orang baik? Ya bisa, ya kan? Allah kan bisa membolak-balikan segala sesuatunya dengan mudah. Keturunan siapapun ya bisa saja menjadi baik, bisa saja menjadi buruk. Nabi Nuh punya anak Kan'an jahat, ya kan? Mati dalam keadaan kafir dan tidak beriman. Mau diapain tuh kalau begitu? Itu anak yang dekat banget itu, bapak anak langsung itu begitu. Nabi Ibrahim bapaknya Azar tukang patung tuh dia yang dipesan oleh Raja Namrud, ya. Nggak ada ceritanya apakah bapaknya Nabi Ibrahim masuk Islam atau tidak tuh. Tapi yang jelas dalam Al-Quran Allah melarang Ibrahim untuk memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Sebagai tanda kalau begitu bapaknya Azar itu mati tidak dalam keadaan Islam. Faktanya anaknya jadi nabi. Ya. Nah, maka kalau begitu ya kita berhati-hati. Lebih baik kita berhusnuzon dah ya. Siapa kek dia, keturunan dari mana kek dia. Kalau dia memang ada manfaatnya bagi umat Islam dan tidak merugikan kita dah secara pribadi begitu, udah harus kita hormati siapapun orangnya ya. Jangan ngusut-ngusut terus ya siapa bapaknya, keturunan siapa dan lain sebagainya. Apa pentingnya kita begitu ya kan? Kecuali dia memang udah membuat ya onar, kerusakan, merusak agama, merusak syariat, nah baru kita tinggalkan dia ya. Nah, kalau yang tidak, apalagi dia banyak peranannya dalam kehidupan kita, siapapun wajib kita hormati tanpa melihat dari keturunan mana orang tersebut ya. Apalagi sih mudah-mudahan mereka-mereka yang terbaik itu adalah ya betul-betul jalurnya memang masih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita hormati, yang patut kita cintai ya sedalam hati kita begitu. Kenapa? Mereka pasti punya peran besar di dalam ya perjuangan mereka, terutama dalam menyebarkan agama Islam. Yang jelas juga bahwa perjuangan mereka ya mau putus kek, mau nyambung kek hubungannya dengan Rasulullah, perjuangan mereka udah banyak ya yang menghasilkan dan memberikan manfaat besar bagi perkembangan umat Islam. Nah, ini yang paling perlu kita jaga seperti itu. Dan kita bandingkan diri kita, udah sampai belum seperti mereka. Kalau kita bangga misalnya dengan bapak-bapak kita, ya, saya punya bapak, ya, orang hebat, punya kakek orang hebat, punya apa tuh, buyut orang hebat juga. Nih kitanya sekarang udah berbuat apa gitu, ya. Bisa jadi buyut kita, kakek kita, bapak kita itu adalah orang-orang hebat, tapi kitanya belum tentu. Udah begitu ngatain orang lagi gitu, ya. Kalau fakta-faktanya itu semuanya ya bisa dibantah kembali dan pada akhirnya ya keturunan itu masih berlangsung, wah sangat bahaya sekali tuh yang sedemikian ya. Maka kita perlu menjaga jangan sampai hal yang sedemikian terjadi pada diri kita. Qauluhu wa arba'u, dan kata pengarang ya lafaz arba'u ma'tufun ala qaulihi salasatun, diatafkan kepada ucapannya yaitu salasatun. Di halaman 129 tuh wa arba'um minal inathi tudzkaru ya. Nah, itu diatafkan kepada kata-kata salah satu minad dzukuri tufhamu ya. Awalnya wasab'atun auladuhu faminhumu salasatun minad dzukuri tufhamu, lalu diatafkan wa arba'um minal inathi tudzkaru ya. Ini nahwunya nih. Wa qauluhu, dan kata pengarang minal inasi ya dari kalangan anak perempuan, muta'alliqun berkait erat bimahzufin ya yang dengan kata yang dibuang, sifatun lahu sebagai sifat bagi kata minal inas.
Wa qauluhu tudkaru, dan kata-kata tudkaru takmilatun lil baiti, sebagai penyempurna bagi bait. Li ajlil qafiyah, karena untuk menjadikan qafiyahnya itu sama gitu. Ya, qafiyah itu tuh bagian-bagian akhir daripada syair, daripada bait. Jadi kalau kita baca nih, perhatikan mungkin dibuka halaman 129 tuh, wasab'atun auladuhu famin humu, mu'nya tuh ya, famin humu itu adalah namanya qafiyahnya. Salah satu minad dzukuri tubhamu, itu juga qafiyahnya juga. Setiap qafiyah pada syair itu diharapkan berisi, menjelaskan sesuatu yang sedang dibahas. Bisa jadi juga hanya untuk melengkapi supaya qafiyahnya itu hurufnya sama semuanya. Ya. Nah, ketika sampai wa arba'um minal inathi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru, itu kata-kata tudkaru itu pelengkap semua tuh gitu ya. Yang isinya sih wa arba'um minal inasi, adapun anak perempuannya ya yang 4, ridwanu rabbil jami'i, semoga ya keridhaan Allah bagi semuanya. Itu aja tuh isinya tuh. Tudkaru dan yudkarunya hanya melengkapinya saja. Tapi penting di dalam ilmu arud ya harus ada, karena kalau seandainya wa arba'um minal inasi berhenti di situ tuh, nah berarti nanti wazannya kagak pas, kurang berarti. Ridwanu rabbil jami'i berarti putus kalau begitu. Nah, maka harus ada penyempurnaannya, tudkaru yudkaru, sekalipun kata tudkaru dan yudkaru tidak inti daripada isi syair atau isi bait tersebut gitu ya. Kalau kita bandingin misalnya pada baris kedua terakhir tuh, Fatimatu Zahra ba'luha Ali. Tuh, kalau kita baca tuh Fatimatu Zahra ba'luha Ali, itu isi semua tuh jadinya tuh, nggak ada tambahannya, nggak ada penyebutan lagi. Ya, tidak ada takmilah namanya, nggak ada penyempurna. Fatimatu Zahra suaminya Ali. Tuh, jadi intinya tuh kalimat itu kalimat pokok semua namanya, ya. Dibanding dengan arba'u minal inathi tudkaru, kata tudkaru itu sebenarnya nggak perlu gitu, ya. Tapi kalau dihilangkan, maka wazan baitnya, wazan syairnya putus jadinya, ya. Ilmu arudnya itu jadi jelek kalau begitu, ya. Nah, itu namanya nanti disebut dengan takmilah, ya. Kalau kita belajar ilmu arud namanya. Untuk apa? Li ajlil qafiyah. Qauluhu ridwanu rabbi, ucapan pengarang ridwanu rabbi mubtadaun, adalah mubtada, wa mudhafun, dan juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ridwanu rabbi itu ya mudhaf dan mudhaf ilaih jadi mubtada begitu. Qauluhu lil jami, kata pengarang kata lil jami, berbunyi kata lil jami muta'alliqun bi mahdhufin, dikaitkan dengan kalimat yang dibuang, khabaruhu menjadi khabar. Biasanya kalau ada yang dibuang tuh begini nih, dalam ilmu nahwu biasanya takdirnya nanti kata-kata kainun gitu ya. Ridwanu rabbi kainun lil jami, itu begitu ya. Falamu bimakna an au ala, maka lam ada pada lil jami itu maknanya adalah an. Jadi ridwanu rabbi an jami'i gitu ya, atau ridwanu rabbi ala jami'i, asalnya begitu ya maknanya. Qala fil misbah, berkata pengarang nahwu di dalam kamus al-misbah, wa raditu anhu wa raditu alaihi, kata raditu anhu dan raditu alaihi lughatu ahlul Hijaz, adalah bahasanya penduduk Hijaz. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan belajar di bahasa Arab nih, kata rodiya itu transitifnya dengan an gitu ya. Sama kata naha itu tanha an ya, anil munkar gitu ya. Nah, rodiya juga begitu, rodiya an. Amara bi ya. Nanti banyak tuh kalimat-kalimat yang muta'addi bi hurufil jar namanya. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita sebut dengan idiom ya. Matiin lampu, turn off light ya. Ada turn off-nya. Nggak boleh turn light ya. Tapi harus ada off-nya kalau untuk mematikan. Turn on the light ya. Nyalakan lampu. Ada on-nya tuh. Yang membedakan antara nyala dan mati, on dan off-nya.
Bahasa Arab begitu juga, raghiba ala itu artinya benci, tapi raghiba fi itu artinya cinta. Dalam Al-Qur'an, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, siapa saja yang membenci, ya, wa may yarghab an millati Ibrahim, dari agamanya Nabi Ibrahim, bahwa min safiha nafsah, orang yang dianggap bodoh jiwanya, ya. Nah, itu ada kata-kata wa may yarghab an millati, berarti yarghab an itu artinya membenci. Tapi kalau yarghab fi, itu artinya mencintai gitu. Waridwanu, dan kata ridwan bi kasri ra'i, dibaca dengan kasrah ra, jadi bacanya rid gitu. Wadamiha, dan juga bacanya dhamma ru, jadi ridwanu rabbi boleh, rudwanu rabbi juga boleh, ya. Lughatu Qais wa Tamim adalah lughah suku Qais dan suku Tamim. Bimakna ar-ridha, dalam arti meredoi, ya. Wa huwa khilafus sukhti, kata ridha itu adalah lawan daripada kata as-sukhti, yaitu artinya murka. Ridha artinya senang, ya. Sukhti artinya marah atau benci atau ya tidak senang. Wal maqsudu bidzalika, maksud daripada kata-kata ridwanu rabbi lil jami' yudhkar itu talabur ridwani minallahi, memohon ridwan, memohon keridhaan dari Allah untuk, ya, jami'il auladi sab'ah, untuk anak-anaknya yang 7. Jadi ridwanu rabbil jami' yudhkaru, kami mohon, kira gitu, atau bahasanya mudah-mudahan Allah meridhoi bagi semuanya yang telah disebutkan tadi, gitu tuh, ya. Qauluhu yudhkaru, dan kata-kata yudhkaru, ya, kata pengarang, kata penyair, yudhkaru takmilatun lil baiti, ya, penyempurna bagi bait, fala makna lahu, maka tidak perlu dimaknai. Ya, tadi tuh saya bilang setiap bait pasti belakangnya ada qafiyahnya. Kemungkinan besar satu bait memang berisi semua, tapi bisa jadi satu bait isinya enggak semua, gitu, ya, enggak semua berisi. Enggak semua menjadi pokok kata di situ. Nah, yang tidak menjadi pokok kata tapi qafiyahnya belum sempurna, wazannya belum sempurna, maka disempurnakan dengan kalimat yang kira-kira pas begitu, ya. Nah, dia tidak mempengaruhi isi, ya, hanya menyempurnakan saja, ya. Ini emang ilmu yang jarang banget dipelajari nih, ya. Ngaji nahwu sama ngaji sharaf aja udah langka bener, orang udah ogah pada ngaji-ngaji gituan tuh, ya kan. Susah gitu. Ngaji awal-awal doang dah 10 orang. Nah, sekali kurang besok minggu kedua nih 5 habis, ya kan gitu. Sisanya udah minggu ketiga tinggal 2, ya kan. Minggu berikutnya sakit 1, ya kan. Habis aja udah, ya kan gitu. Nggak tahu tuh kenapa. Kalau belajar nahwu begitu aja tuh, perilakunya begitu orang tuh. Rencana ayo belajar ngaji, ngaji, ayo, ya kan. Sekali datang banyak. Besok sekali habis lebih daripada setengah itu, ya kan. Baru minggu pertama, kedua tuh, ya kan. Baru minggu keduanya udah ada aja tuh yang sakit, yang pergi, diladenin lagi tuh. Udah tahu ngaji malam Senin gitu misalnya, orang ngajakin pergi malam Senin diiyain, ya kan gitu. Kalau udah tahu itu malam Senin, malam Selasa buat ngaji gitu misalnya, ya orang ngajakin kemana-mana jangan mau gitu, ya kan. Ya, tapi enakan jalan-jalan sih soalnya, ya. Ya ngaji dibandingkan ngaji sama tahlilan aja begitu, orang masih demenan tahlilan, ya kan, walaupun berkatnya dikagak makan di rumah. Ya, emang sekarang berkat orang makan kagak, ya kan, bawa berkat tuh, wah apalagi yang mimpin doa, ya kan. Berkatnya 3 habis kagak kemakan, emang kemakan semua itu begitu, kagak, ya kan. Padahal ya mohon maaf, bukan kita kagak boleh tahlil, ya kan, tapi diupayain kali kalau ada yang lebih penting daripada tahlil gitu, ngaji gitu. Nah, itu bagi kita yang memang kagak punya peran penting di situ tuh, lebih pilih untuk ngaji daripada tahlil gitu, ya kan. Orang yang tahlilan walaupun 2-3 orang juga cukup sebenarnya tahlil, apalagi banyak, ya. Itu tuh kadang-kadang gagalnya ngaji itu di situ tuh, ya. Qauluhu Fatimah, kata pengarang Fatimah, badalun min arba'in, ya.
adalah pengganti atau badal daripada arbaun. Badalu ba'dim min kul, badal sebagian daripada seluruhnya gitu. Jadi wa arba'um minal inasi, ada 4 orang anak perempuan. Siapa? 1 Fatimah. Nah, maka dari 4 disebut 1, berarti 4 itu namanya semua, Fatimah itu namanya sebagiannya. Maka disebutlah badal, ya, ba'd min kul. Ba'adnya itu Fatimah sebagian daripada 4, ya. Berarti kan masih ada 3 kalau begitu, ya. Namanya disebut dengan badal ba'd min kul. Au khabaru mubtada, atau boleh juga jadi khabar mubtada mahdhufun, yang dibuang mubtadanya, takdiruhu, takdirnya adalah hiya wa hiya Fatimah wa arba'um minal inati tuzkaru, ya. Nah, terus ada wafat Fatimah, ya. Di baris kedua terakhir Fatimah tuh Zahra, ya. Kan di atasnya itu baris keempat wa arbaun tuh, ya. Nah, arbaun dengan Fatimahnya tuh jadi badal ba'd min kul namanya. Kalau seandainya tidak mau jadi ba'd min kul, badal ba'd min kul, boleh jadiin khobar, ya. Kalau ditanya wa arbaun, 4 orang anak Nabi mana saja? Yaitu gitu, ya. Wahia, yaitu Fatimah Zahra, tapi hiyanya dibuang. Karena itu syair, kalau dimasukin ke hiya jadi rusak jadinya syairnya. Maka Fatimah Zahra itu menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Qauluhu az-zahra'u sifatun, kata az-zahra adalah sifatun, au badalun, atau juga badal, au atfu bayan, atau ataf bayan. Kira-kira kalau disebut Zahra sebagai sifat, ya, Fatimah yang, itu begitu, ya. Fatimah yang bersinar, yang cemerlang. Atau kalau jadi badal, Fatimah itu siapa? Ya, Fatimah itu adalah Az-Zahra. Az-Zahra itu siapa? Az-Zahra itu adalah Fatimah. Biasanya kalau badal tuh bolak-balik gitu, ya. Di bolak-balik itu dia juga. Kalau atfu bayan, ataf yang menjelaskan. Fatimah Zahra, ya. Fatimah adalah gitu, ya, Az-Zahra yang cemerlang. Jadi kalimatnya disambungkan tapi fungsinya untuk menjelaskan. Wa maknahu, dan makna daripada kata Az-Zahra al-abyadul wajhi, yaitu orang yang putih mukanya. Qauluhu, dan kata pengarang ba'luha Ali, suaminya adalah Ali. Kata ba'luha Ali mubtadaun, adalah mubtada. Wa khabarun, dan juga khabar. Ba'luha Ali, Fatimah Zahra, ya. Ba'luha Ali, Fatimah Az-Zahra, adapun suaminya adalah Ali, gitu bacanya. Wabnahu masibtani, dan kata-kata wabnahu masibtani mubtadaun wa khabarun, ya. Boleh menjadi mubtada dan juga menjadi khabar. Wa maknahu, dan maknanya annabnai Fatimah wa Ali, bahwa 2 putra dari Fatimah dan Ali, wahuma, yaitu Al-Hasan wal Husain, yaitu Hasan dan Husain, sibtani li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasibtu huwa waladul ibni, adapun yang disebut dengan sibtu adalah anaknya anak, ya. Anak punya anak, maka kita sebutnya dengan cucu kalau begitu, ya. Ada anaknya Ali kalau nggak salah Muhsin, ya, kalau nggak salah lagi, ya, atau Muhaisin itu kalau nggak salah, ya. Dia meninggal dari kecil dan tidak punya keturunan, ya, sehingga istilahnya keturunan Rasulullah yang melanjutkan, ya, keturunan zuriyah Rasulullah itu dari Hasan dan Husain. Qauluhu fadluhum jali, kata pengarang fadluhum jali, keutamaan mereka sangat jelas. Mubtadaun wa khabarun, ya, jadi mubtada dan jadi khabar. Fadluhum, adapun kemuliaan mereka, jaliyun, ya, yaitu jelas. Wa maknahu, adapun maknanya, anna fadla haula'il arba'ati alladina hum Aliyun wa Fatimah wa Hasan wa Husain zahirun inda kulli wahidin minal muslimin. Ya, itu maknanya begitu. Disebut fadluhum jali, artinya apa?
anna fadlaha ulail arba'ah, bahwa keutamaan orang yang empat itu, alladzina hum, siapa mereka, yang mereka itu adalah ya Aliun, Ali, wa Fatimah, Fatimah, wa Hasanun, wa Husain, dan Hasan dan Husain, zahirun inda kulli wahidin minal muslimin, ya nyata, jelas ya bagi setiap satu daripada orang-orang yang muslim. Ya, sekarang mungkin kalau kita nih belum punya cucu kali ya, jadi rasa kita sama anak kecil belum sampai taraf ke jiwa kali itu. Coba tanyain engkong-engkong kita dah, atau engkong-engkong orang lain yang udah punya cucu begitu. Itu mereka banyak yang mengakui bahwa punya cucu lebih sayang dibandingkan dengan anak, itu begitu ya. Apakah Rasulullah begitu? Ya Rasulullah orang juga, ya Rasulullah manusia. Jadi sangat memungkinkan rasa sayangnya kepada Hasan dan Husain melampaui ya sayang-sayangnya Rasulullah kepada anak-anak yang lain. Lebih-lebih ya anak-anaknya Rasulullah yang laki emang semuanya udah meninggal dunia. Masa-masa Hasan dan Husain itu hidup, itu anak laki Rasulullah udah meninggal semua, udah ya, udah nggak ada yang hidup. Jadi pantas kalau Rasulullah itu sangat sayang kepada cucunya ya. Dan itu wajar sebagai bentuk daripada kemanusiaan. Dan itu juga yang menjadikan hidup Rasulullah ya mungkin bahasanya jadi semangat, jadi enak begitu kan, karena terhibur oleh anak dan cucunya. Kan manusiawi banget kalau begitu. Maka pantas kalau di atas tadi itu fakhud bihim waliyah, ya, ambil dari mereka dengan rasa cinta yang mendalam. Kenapa? Nggak bisa mencintai Rasulullah secara pribadi aja. Karena Rasulullah sebagai manusia juga butuh kepada istri, juga butuh kepada anak, juga sayang kepada cucu. Nah, maka ya satu paket itu tuh nggak bisa hilang. Maka semua yang ada pada diri mereka ya paling tidak kita kenal ya. Nah, kemudian kalau bisa ya kita berdoalah untuk mereka, misalnya seperti itu. Ruya innama sumiyat Fatimah, diriwayatkan kenapa dinamakan Fatimah, li'annallaha ta'ala fatamaha wa dzurriyyataha 'anin nar, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fatamaha, memutuskan, membebaskan Fatimah, wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunannya Fatimah, 'anin nari, daripada api neraka. Ya ini nggak lepas dari orang-orang yang baiknya ya. Biar bagaimanapun dia keturunan Nabi, kalau memang pelaku kejahatan, ya tetap saja. Malah ada di dalam pendapat para alim ulama tuh, ya Rasulullah dan zuriyahnya, khususnya zuriyahnya itu memang punya kemuliaan. Allah yang beri dalam arti bahwa mereka mampu menjaga nilai-nilai yang ada pada diri Rasulullah. Ya, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang berakhlak. Ya, itu dijaga tuh. Nah, itu baru ya nilai-nilai keamanannya dari Allah yang dijamin baiknya bisa muncul kepada mereka. Tapi kalau ngaku keturunan Rasulullah, perilakunya jahat, melanggar agama Islam, ya, melanggar syariat Islam. Dosa mereka jauh ya berlipat ganda dibandingkan dengan ahwal seperti kita ini. Kata orang Arab, kita ini namanya ahwal. Kalau mereka nyebutnya dengan jamaah, namanya begitu ya. Nah, mereka ya kadang-kadang ada sih yang sikapnya memang terlalu arogan banget begitu. Kalau ngelihat orang kita itu rasanya dihinain banget begitu. Mereka menganggap kita hina dan lain sebagainya. Ada yang modelnya begitu. Nah, itu yang kagak bener tuh begitu tuh. Biar dia bagaimana juga kalau punya sikap sombong kayak begitu, udah lepas ya dari jaminan Allah bahwa mereka adalah masuk surga. Nggak bisa. Biar bagaimana keturunan Rasulullah, kalau hatinya jahat, kalau hatinya rusak, ya tetap rusak gitu. Tapi kalau memang dia baik, maka jaminan Allah kepada mereka sangat luar biasa sekali. Wa tusamma Zahra, dan dinamakan dengan Az-Zahra li'annaha lam tahid tula umriha. Ya, mereka dinamakan Az-Zahra karena dia Fatimah lam tahid, tidak pernah haid
tula umriha, sepanjang umurnya. Ini kalau kita pikir secara mendalam lagi nih, ya, kehebatan dan keajaiban Allah ini ada nih pada Fatimah, ya. Wanita manapun yang istilahnya dia punya anak, itu dia harus haid, ya, sebagai tanda bahwa ada proses, ya, ovum yang keluar dari tubuh si wanita tersebut, ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia subur, itu setiap bulan siklusnya ada, ya, keluar haidnya. Berarti kalau begitu ovum ada pada diri perempuan tersebut, ya. Ovum itu berarti bibit dari perempuan, kalau kita tuh sperma namanya begitu, ya. Nah, kalau ada orang perempuan tidak pernah haid, semestinya secara kedokteran itu dia dinyatakan mandul gitu, ya. Nah, tapi anehnya kalau untuk Fatimah, biar dia tidak haid tapi dia punya anak, ya. Nah, itu hebatnya itu seperti itu. Wa tusamma al-batul, dan dinamakan juga al-batul, minal batli, daripada kata al-batli, ya, huwa al-qat'u, yaitu artinya putus, lin qita'iha anid dunya, disebabkan karena putusnya dia dari gemar, ya, yang berlebihan terhadap dunia. Dunia butuh, ya, tapi sekedar untuk menyambung hidup. Wakilah, dan dikatakan lin qita'iha, karena putusnya Fatimah, an nisa'i zamaniha, dari perempuan-perempuan yang sezaman dengan dia, hasaban, baik keturunan, kedudukan, wadinan maupun agama. Jadi disebut Fatimah al-Batul, ya. Fatimah al-Batul itu dikatakan bahwa Fatimah itu menjadikan dunia hanya sekedarnya saja, ya, buat sekedar melampaui kehidupan saja, mengikuti ritme kehidupan, tidak melampaui mencintai dunia berlebihan. Makan ya makan, tapi makannya hanya untuk menyambung hidup, supaya tidak sakit, supaya tidak mati. Enggak lebih daripada itu. Itu namanya disebut dengan al-batul. Al-batul juga diartikan putus. Putus, ya, bahasa kita, saking cantiknya Fatimah dibandingkan dengan wanita-wanita lain pada zamannya, dan saking baiknya akhlak Fatimah, agamanya dan kedudukannya, maka perempuan lain putus dibandingkan dengan dia. Kira-kira begitu, ya. Kita kan sering ngomong begitu tuh, ya. Kalau ada orang melampaui hebatnya begitu dibandingkan dengan orang lain, yang di bawahnya kita bilang apa? Ah, dia mah putus sudah, ya kan, nggak seimbang. Nah, bahasa kita itu seperti itu. Fatimah saking cantiknya sama perempuan lain terus pengen ngimbangin Fatimah. Nah, bahasa kita, putus dah, ya kan. Seolah-olah kagak nyambung, kagak seimbang, kagak bisa disambungkan cantiknya Fatimah dengan cantiknya wanita-wanita lain yang ada pada masa tersebut. Wa kanat ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, dan adalah Fatimah itu keluarga Rasulullah yang paling dicintai, ya, ilahi kepada Rasulullah. Wa kana idza arada safaran, dan beliau apabila, ya, Rasulullah nih apabila menghendaki bepergian jauh, yakunu akhiru ahdihi biha, jadilah Rasulullah akhir waktunya itu bersama Fatimah, ya. Wa idza qadima, dan apabila mau pergi, apabila datang, kana awwalu man yudkhalu alaiha, maka, ya, Rasulullah menjadikan Fatimah sebagai orang yang pertama kali beliau masuk bersamanya. Jadi kalau Rasulullah mau pergi jauh nih, safar itu namanya pepergian jauh, lebih daripada 1 hari. Orang udah ditemuin, terakhir pamitannya kepada Fatimah. Itu begitu, ya. Di rumah Fatimah dulu sebentar, nah baru kemudian jalan. Pulang nanti belum kemana-mana, ya. Mampir dulu ke rumah Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah adalah anaknya yang paling dia cintai. Ruya, dan diriwayatkan
Annahu alaihi salam qala, ya, Rasulullah bersabda fi haqqi aliin, tentang haknya Ali, kedudukan Ali. A'taitu khairan nisa li khairir rijal. Aku memberikan, ya, wanita terbaik bagi laki-laki terbaik, ya. Jadi Fatimah adalah wanita terbaik, Ali juga adalah laki-laki terbaik. Wa qala aidan, dan beliau berkata juga, man arada ayyanzura ila Adam alaihi salam, siapa saja yang ingin melihat tampangnya Adam alaihi salam, wa ila Yusuf, dan kepada Nabi Yusuf, wa husnihi, dan kecantikan kegantengan Nabi Yusuf, wa ila Musa wa salatihi, dan kalau ingin melihat, ya, Musa dan juga salatnya Nabi Musa, wa ila Isa wa zuhdihi, dan ingin melihat Isa dengan kezuhudannya, wa ila Muhammadin wa khalqihi, dan ingin melihat Nabi Muhammad dan juga kepada etikanya, ay suratihi, yaitu posturnya, fal yanzur ila aliyin, maka hendaklah ia bisa melihat kepada Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah ini muji nih, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, saking hebatnya, ya. Jadi gambaran Adam ada pada Ali, gambaran postur Yusuf dan kegantengannya ada pada Ali, ya. Ali kalau lagi sholatnya hampir mendekati kesamaan dengan sholat Nabi Musa. Dilihat dari segi zuhudnya, estetisnya, artinya hubungannya, kecintaannya dengan dunia, itu sama dengan zuhudnya Nabi Isa alaihissalam. Sementara kalau ingin melihat Nabi Muhammad dan juga postur tubuhnya dan akhlaknya, ya, itu juga ada pada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sangat luar biasa sekali. Ali itu Allah karuniakan, ya, pandangan tembus pandang dunia sampai langit tuh begitu. Suatu hari Jibril datang dengan memakai pakaian perang, ya. Terus datang kepada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, hai Ali, ini yang nanya Jibril nih, tapi pakai baju perang, jadi nyamar jadi manusia, ya. Hai Ali, saya ingin tahu Jibril ada di mana, ya. Ya, sebentar, ya. Akhirnya Ali memandang tuh ke atas, nggak ada, ke bumi nggak ada, ya. Kiri lihat terus jauh ke kanan begitu juga, tidak ditemukan juga Jibril itu ada di mana, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, kalau gitu engkaulah Jibril, katanya, ya. Jadi yang datang itu adalah Jibril. Tahu tuh, ya, Ali bin Abi Thalib itu tahu bahwa yang datang adalah Jibril. Pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia, itu yang tahu kasus tentang malaikat, ya, Munkar dan Nakir berperilaku kasar kepada umat Islam, kepada Umar bin Khattab, itu adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ya, saya pengen tahu nih Umar, ya, kira-kira kalau dia mati masih ada nggak sih manfaatnya bagi umat muslimin, begitu, ya. Kalau dia hidup, saya kagak heran, adilnya, ihsannya, hebatnya, kepemimpinannya sangat bagus Umar memiliki itu. Saya pengen tahu nih, kalau udah mati masih begitu nggak gitu, masih ada nggak manfaatnya bagi orang Islam? Tongkrongin tuh kuburannya nggak kemana-mana, ya. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang garang, salam yang menghentak begitu, ya. Umar dikasih salam sambil digentak-gentak begitu tuh, dibalikin lagi tuh, ya kan. Bahasa kita, kurang ajar lu, ya kan. Mulai hari ini kalau kamu datang dan ingin bertanya kepada umat yang beriman, jangan begitu salamnya. Cara yang lembut, yang baik, katanya, ya. Kalau sama orang kafir begitu, silahkan. Mundur lagi tuh, ya, salam lagi dari mula, assalamualaikum, gitu, ya kan, dengan cara yang baik, begitu. Ali baru percaya, bukan main Umar, katanya, ya. Hidupnya bermanfaat bagi orang beriman, matinya juga bermanfaat bagi orang yang beriman. Katanya semenjak itu tuh, ya, malaikat Munkar dan Nakir kalau datang kepada orang yang meninggal dunia dan orangnya adalah orang yang beriman, maka Munkar dan Nakir itu memberikan salamnya dengan cara yang lemah lembut, begitu.
Itu dari mana tuh? Ya, diketahui dari Ali bin Abi Thalib. Akhrajahu Tabrani, riwayat Imam Tabrani. Hadis wa akhrajat Tabrani hadis annallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi. Ya, bahwa sesungguhnya hadis Tabrani meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan zuriyah setiap nabi fi sulbihi, itu berada pada tulang sulbinya. Wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dan Allah menjadikan keturunanku pada tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Arab sih kalau dilihat dari sistem keturunan itu adalah orang yang menggunakan sistem paternalistik begitu ya, dari keturunan bapak. Tidak ada orang Arab yang membanggakan perempuannya begitu. Walaupun kalau dia mau menikah, dia juga harus memilih perempuan yang sesuku dengan dia agar salah satu sukunya itu, klannya itu tidak putus ya. Jadi kalau misalnya Al-Habsyi dengan Al-Jupri nikah, mana tuh yang lakinya ya? Maka yang menang adalah lakinya. Apakah lakinya Al-Habsyi, maka nanti anaknya menjadi Al-Habsyi, yang Al-Jupri kalah jadinya ya. Mereka lebih baik menikah dengan sama-sama Al-Habsyi, lakinya perempuan, lakinya Al-Habsyi, perempuannya juga Al-Habsyi, jadi keturunannya sama-sama Al-Habsyi jadinya gitu. Nah itu mereka masih tetap seperti itu. Jadi untuk Nabi keturunannya itu memang harus jalurnya jalur laki. Ya, Nabi Ibrahim punya anak Ismail, terus sampai Nabi Muhammad tuh jalurnya laki semua, nggak ada yang perempuan tuh. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, terus semuanya itu sampai nanti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Nabi Isa, itu prosesnya dari laki semua. Tapi untuk Rasulullah ya berpindah dari Rasulullah ke Fatimah ya. Lalu yang ngelanjutinnya adalah dari pihak lakinya adalah Ali bin Abi Thalib. Terusannya seperti itu. Ini juga di dalamnya ada hikmah ya. Kenapa Rasulullah punya anak laki-laki tapi anaknya kagak ada yang hidup, dah bahasanya begitu ya kan. Nanti akan ada cemoohan berikutnya ya. Kalau Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak jadi nabi ya. Nabi Zakaria punya anak Yahya jadi nabi ya. Engkau hai Muhammad, ya kan, kenapa punya anak kok anak kamu kagak jadi nabi? Kan gitu jadinya ya kan. Nanti ini jadi bahan celaan lagi. Kalau begitu kami nggak bisa beriman. Lebih baik kami beriman kepada Ibrahim yang anaknya nabi, lebih baik kami beriman kepada Zakaria yang anaknya juga nabi. Kamu jadi nabi, tapi anak kamu jadi nggak ada yang jadi nabi, katanya begitu. Nah, jadi polemik lagi itu. Maka akhirnya Rasulullah tetap punya anak laki, tidak disebut dengan al-abtar karena memang udah punya anak begitu, udah punya anak laki, tapi anaknya memang qadarullah wafat semua. Tujuannya jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa nabi itu diwarisi dari bapak ke anak, gitu ya. Kalau begitu modelnya kagak rapi-rapi nanti. Ya, kagak rapi-rapi itu nanti. Nabi Muhammad udah disebutin sebagai khataman nabiin. Lalu orang akan berkata, kenapa anaknya Muhammad Ibrahim itu kagak jadi nabi? Nah, andaikan Allah iyain gitu jadi nabi, ya berarti Nabi Muhammad kagak jadi nabi terakhir, jadi lagi nabi lagi. Dan begitu seterusnya, ya maka enggak rapi-rapi kalau gitu status kenabiannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin syar'an damatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir wa qulubana wa qulubahum ta'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.